Setelah menyelesaikan transaksi 17 atau dokumen transaksi 17 pada video sebelumnya, maka akan dilanjut ke transaksi nomor 18 hingga akhir. Di sini untuk transaksi 18 merupakan BKK, maka sudah jelas ini merupakan bukti kas keluar sehingga akan dijurnal di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Untuk pada tanggal 2 dan tertanggal pada 28 Desember sehingga dapat langsung kita jurnal saja. Dengan nomor bukti sesuai yang tertera yakni BKK 12-7. Nah, ini jika terdapat seperti ini, harap kita cari di bawahnya yang kosong agar tidak kejadian seperti ini. Sehingga harus di-tap terlebih dahulu. Di sini kita langsung masuk di bawahnya yang tidak ada akun lain untuk transaksi berikutnya yang dimana tertera pada tanggal 28 dengan nomor BKK 12-7. Di sini untuk keterangannya adalah kita lihat di sini jenis pajaknya. Jika menemukan dokumen seperti ini, maka ini merupakan dokumen pembayaran pajak. Maka di sini jenis pajak yang dibayar yakni adalah PPN dalam negeri masa November tahun 2023, sehingga untuk keterangannya adalah setor PPN dalam negeri masa November 2023. Nah, untuk mencari nominal PPN yang harus dibayar yakni dengan cara membaliknya. Kita pertama lihat dulu neraca saldo. Namun kita harus mempelajari konsepnya terlebih dahulu untuk mencari nominal PPN yang harus dibayar, yakni dengan cara membaliknya, yang dimana PPN keluar kita taruh di sebelah debit, lalu di sini PPN masuk yang harus dimasukkan ke dalam posisi kredit, lalu yang kredit di setelahnya ini dapat dicatat sebagai utang PPN jika belum dibayar, namun dapat dicatat kas jika telah dibayar. Ini konsepnya. Sehingga harus kita balik PPN. PPN keluar harus dicatat di bagian debit. Lalu untuk PPN masuk kita harus catat di bagian kredit. Lalu jika belum dibayar pada nota dapat dicatat sebagai utang PPN, dan jika langsung dibayar maka langsung dicatat dengan kas. Lalu, jika konsepnya seperti itu, maka kita harus mencari terlebih dahulu di sini PPN keluar pada daftar akun itu apa. Untuk PPN keluar di sini dicatat sebagai VAT out, sehingga pertama kita meletakkan VAT out di sebelah debit. Lalu di sebelah kredit adalah PPN masuk. Kita harus mencari terlebih dahulu PPN masuk ini di daftar akun dicatat sebagai apa. PPN masuk dicatat dengan VAT in. Kita letakkan di sebelah kredit, maksudnya kita balik. Nah, di sini merupakan pembayaran PPN masa November. Maka kita untuk mengetahui nominal awal VAT out dan VAT in-nya atau pajak keluar dan pajak masuknya harus melihat pada neraca saldo bulan November 2023 pada VAT in dan VAT out-nya. Di sini untuk VAT in yang pertama garis urut dimulai dari VAT out. Di sini terdapat saldo sebesar 45 juta, maka di sini kita harus tulis 45 juta.
Lalu untuk cut in di sini tertera 30 juta, maka harus kita tulis 30 juta. Lalu, karena pada bukti transaksi ini membayar PPN dalam negeri masa November, yang dimana pertama PPN keluar masa November itu 45 juta, lalu untuk PPN masuk masa November itu 30 juta berdasarkan daftar saldo November tadi. Maka, untuk mengetahui jumlah yang dibayar itu berapa, yakni dengan cara kita harus mengurangi nominal VAT out dan nominal VAT in. Sebesar berapa? Yang dimana untuk nominal VAT out sendiri di sini sebesar 45 juta. Yang dikurangi nominal VAT in sebesar 30 juta, maka yang harus dibayarkan sebesar 15 juta. Sehingga karena di sini langsung dibayarkan karena masuk ke dalam bukti BKK, maka seharusnya karena langsung dibayarkan, kas akan berada di posisi kredit karena berkurang dengan jumlah pengurangannya. Ini jumlah yang dikurangi dari VAT out 45 juta dikurangi VAT in 30 juta, maka yang harus dibayar adalah selisihnya, yakni sebesar 15 juta. Maka di sini sudah terlihat, sudah benar dengan jumlah yang disetor, yakni 15 juta. Sehingga untuk mencari jumlah setor atas pembayaran PPN itu harus dibalik, yang dimana untuk VAT out harus kita letakkan di bagian debit, yang dimana awalnya itu kredit kita letakkan di bagian debit, lalu untuk VAT in kita letakkan di bagian kredit yang dimana awalnya adalah debit. Sehingga untuk jika nominal lebih besar kredit, maka hasil pengurangan akan pasti berada jika nominal lebih besar di debit, maka untuk hasil pengurangan akan pasti dimasukkan di kredit. Dan jika nominal debit ini lebih kecil, maka akan pasti masuk di dalam posisi debit untuk hasil pengurangannya karena lebih kecil tadi posisinya. Namun jika di sini akan harus dicatat sebagai PPN terutang, maka di sini untuk kas dapat diganti menjadi utang PPN. Konsepnya seperti itu. Sehingga jika PPN keluar harus dicatat di debit, PPN masuk di kredit, maka hasil selisih antara keduanya dapat dicatat utang PPN jika belum dibayar. Jika sudah dibayar, maka langsung akan dicatat sebagai kas. Langsung saja kita jurnal ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang pertama di sini adalah VAT out. Dengan nomor akun tadi sebesar 2min14 dengan jumlah sebesar 45 juta. Kemudian di sini kredit kas di bank adalah 15 juta sesuai jumlah yang disetor ini. Dan VAT in-nya adalah 30 juta. Dengan nomor akun 1min19 dengan jumlah tadi sebesar 30 juta. Agar lebih mudah dalam memahami atau menjurnal transaksi ini, kita lihat jika ini termasuk ke dalam jurnal penyesuaian, maka pasti akan catat sebagai PPN terutang. Sehingga langsung saja jika dalam jurnal umum akan dicatat seperti jurnal umum pada jurnal penyesuaian, sehingga susunannya seperti ini. Yang pertama PPN keluar di debit, PPN masuk di kredit, dan utang PPN di kredit. Karena jika kas itu langsung dibayar, jika belum dibayar maka akan masuk ke utang PPN. Namun jika seperti contoh di sini sudah terdapat langsung nominalnya 15 juta, maka karena di sini langsung dibayar, maka langsung 15 juta ditaruh di posisi kredit bagian kas di bank, lalu cari nominal VAT, nominal PPN keluar dan nominal PPN masuk. Dan untuk
Setelah diketahui nominalnya berapa, VAT out atau PPN keluar langsung dicatat di posisi debit, dan VAT in atau PPN masuk langsung dicatat di sebelah kredit. Kuncinya seperti itu. Jika misalnya tidak ada nominal ininya, maka langsung saja nominal masukkan dulu, VAT out atau PPN keluar di debit dan VAT in di kredit, lalu dikurangi sehingga nominalnya dapat dimasukkan ke kas atau yang dibayar atau PPN terutang. Jika lebih besar VAT out, maka hasil selisih akan pasti di sebelah kredit. Jika lebih besar VAT in atau PPN masuk, maka hasil selisih akan pasti di sebelah debit. Namun biasanya yang lebih besar adalah VAT out dibandingkan VAT in-nya. Setelah itu langsung saja lanjut pada transaksi yang ke-19. Pada transaksi 19 di sini masih sama, yakni BKK. Hingga karena BKK langsung saja dimasuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Pertama, input dulu tanggalnya. Pastikan di sini tidak ada yang cari yang di bawahnya. Di sini tidak ada, sehingga langsung tertanggal 29 dengan nomor bukti BKK 1298. Di sini keterangannya adalah pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang loan dari Bank BRI. Jadi lebih singkatnya ditambah bunga. Di sini pembayaran angsur atau dapat angsuran utang bank, utang BRI dapat BRI saja plus bunga. Lalu kemudian di sini untuk kita analisa terlebih dahulu. Di sini untuk angsuran pokok ini atas pembayaran hutang banknya. Di sini untuk angsuran pokok adalah jumlah dari hutang bank yang dibayarkan atau cicilan hutang bank yang dibayarkan. Untuk bunga di sini akan dimasukkan kepada beban bunga. Dan jumlahnya ini merupakan jumlah yang dibayarkan atas pembayaran hutang bank serta pembayaran bunga. Sehingga dapat diketahui ini merupakan angsuran pokok yang dimana untuk pembayaran utang bank, sehingga utang bank akan berkurang, akan berada di posisi debit. Kemudian di sini membayar bunga akan termasuk ke dalam beban bunga. Karena beban bunga bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam debit. Lalu jumlah ini merupakan jumlah yang dibayarkan atau ini merupakan jumlah kas untuk membayar angsuran pokok atau pembayaran utang bank serta bunganya sebesar yang dimana totalnya didapat dari 7.750 ini dari mana, yang dimana untuk membayar hutang bunga sebesar 6.250.000 ditambahkan untuk membayar bunga sebesar 1.500.000, maka jumlah yang dibayarkan pun sebesar 7.750.000, maka sudah sesuai. Maka langsung dapat kita jurnal di sini. Pertama dimulai dari kasnya sebesar 7.750.000. Kemudian di sini yang pertama adalah pembayaran bunga, yakni akan dicatat beban bunga. Pertama kita cari terlebih dahulu akun beban bunga. Di sini ada termasuk ke dalam interest expense dalam nomor akun 9min1100.
dengan nominal sebesar yang dibayarkan bunganya yakni 1.500.000. Lalu di sini terdapat keterangan pembayaran hutang bunga, atas hutang bank. Karena di sini membayar hutang bank, maka hutang bank akan berkurang. Karena berkurang akan dimasukkan dalam posisi debit. Kita cari akun hutang bank, yakni Bank BRI Loan dengan nomor akun 2min2100. Lalu jumlahnya berapa? Yakni jumlah hutang bank yang dibayar sebesar Rp6.250.000. Untuk penjualan transaksi ke-19 di sini sudah selesai. Lanjut ke transaksi 20. Di sini sudah tidak ada transaksi lagi, maka ini merupakan transaksi yang terakhir. Untuk nomor transaksi 20 ini merupakan bukti pengeluaran kas. Karena merupakan bukti pembayaran kas, maka ini akan langsung dicatat dalam jurnal kas keluar. Yang dimana di sini untuk tanggalnya tidak tertera, maka kita akan langsung melihatnya pada nota transaksi ini. Ternyata di sini tertanggal pada tanggal 30. Maka langsung saja kita catat tanggalnya. Pastikan di sini tidak ada akun. Dengan nomor bukti BKK 12-9. Lalu keterangannya apa di sini? Di sini terdapat informasi tambahan notaris. Kita itu berarti kan mengeluarkan uang untuk notaris, berarti pembayaran atas jasa notaris. Pembayaran jasa notaris. Maka jasa notaris ini akan kita masukkan sebagai beban. Lalu pertama di sini terdapat keterangan sebelum masuk ke bukti transfer ini. Pertama terdapat bruto fee notaris sebesar 8.500.000. Fee ini merupakan seperti bagian pemeriksaan. Di sini perusahaan membayar kepada Inge Dwi Prasetya dalam bukti transfer kepada Inge Dwi Prasetya atas biaya notaris. Maka kita harus mencari terlebih dahulu akun biaya notaris pada daftar akun. Di sini terdapat professional fees atau beban jasa pihak ketiga. Karena di sini terdapat fee di sini bruto fee notaris atau jasa notaris, maka kita akan menggunakan akun professional fees. Di bagian debit karena masuk biaya sehingga akan masuk debit dengan nama akun professional fees. Dengan nomor akun 6min1900. Nah, berapa nominal yang harus ditulis pada beban ini? Di sini bukan merupakan 8 juta ini ataupun 200 ini, melainkan ini merupakan biaya yang kita bayar, sedangkan ini merupakan pajak penghasilan orang pribadi atas Inge Dwi Prasetya sebagai pelaku notaris, dan ini bruto fee notaris merupakan biaya atas notarisnya, sehingga ini akan masuk ke dalam biaya notaris, sehingga sebesar 8.500.000 ini akan kita catat di dalam biaya professional fees.
Lalu ketahui lagi di sini terdapat bukti transfer sebesar 8.287.500. Maka ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pada Inge 2 Prasetya. Maka langsung kita ini catat di dalam kolom kas di bank bagian kredit sebesar 8.287.500. Nah, lalu di keterangan lain ini terdapat dipotong PPh 21. Diingat kembali PPh 21 itu merupakan pajak atas orang pribadi. Sehingga dihubungannya PPh 21 ini berhubungan dengan Inge 2 Prasetya. Ini merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh dua prasetya ini. Namun karena di sini langsung dipotong perusahaan, maka perusahaan yang akan langsung menyetorkannya kepada DJP nanti. Karena di sini yang awalnya biaya fee notaris sebesar 8.500.000. Lalu di sini atas biaya ini di perusahaan dipotong oleh PPh pasal 21 atas pajak orang pribadi Inge 2 Prasetya sebesar 212.500. Sehingga yang awalnya biaya notaris sebesar 8.500.000 dikurangi atas potongan PPh yang dimana perusahaan memotong langsung atas biaya pajak Inge 2 Prasetya yang akan disetorkan sebesar 212.500. Maaf, yang awalnya biaya notaris sebesar 8.500.000 dikurangi dengan pemotongan pajak yang akan dibayarkan perusahaan sebesar 212.500. Maka jumlah yang dibayarkan perusahaan yakni hasil kurangnya sebesar 8.287.500. Maka di sini sudah sama. Sehingga karena di sini merupakan pajaknya orang, namun sama perusahaan ini membantu menyetorkan, sehingga karena membantu menyetorkan itu dianggap ini merupakan kewajiban perusahaan, yakni perusahaan kita untuk menyetorkan pajaknya si Inge 2 Prasetya. Sehingga ini merupakan berhubungan dengan PPh karena perusahaan di sini terkena kewajiban atas pembayaran PPh Inge 2 Prasetya, maka akan dicatat sebagai utang PPh karena di sini belum disetorkan kepada pihak pajak. Utang PPh akan kita catat sebagai income tax payable sesuai dengan daftar akun, yang dimana karena di sini utang PPh perusahaan juga bertambah, maka kita akan catat di posisi kredit dengan nama income tax payable dengan nomor akun 2min1300. Lalu di sini nominal yang berapa, yakni sesuai yang dipotong sebesar 212.500. Maka sudah selesai. Untuk penjurnalan transaksi dari yang pertama sampai ke 20 sudah selesai, dan jika ada yang bingung langsung saja ditanyakan kepada kolom komentar.